Pernah kebayang nggak sih punya argumen yang saking kuatnya, saking logisnya, sampai nggak bisa dibantah sama sekali? Sebuah cara berpikir yang ngasih kita kepastian mutlak? Nah, selamat datang di dunia penalaran matematis. Di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya matematika itu berubah. Dari yang tadinya cuma soal angka, jadi sebuah bahasa yang dirancang khusus untuk kepastian. Ingat nggak sih, waktu di sekolah matematika tuh kayaknya jelas banget ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Terus tiba-tiba muncul huruf-huruf, simbol-simbol aneh, dan pertanyaan soal buktiin ini, buktiin itu. Jujur deh, banyak dari kita yang langsung bingung di titik ini. Rasanya tuh kayak peraturannya diubah total gitu aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini dia nih kuncinya. Pergeseran ini tuh bukan soal bikin matematika jadi lebih susah, sama sekali bukan. Ini soal mengubah tujuan matematika itu sendiri. Kita beralih dari pakai matematika buat menghitung sesuatu, jadi pakai matematika sebagai bahasa untuk bernalar. Sebuah bahasa yang dirancang khusus buat ngebangun argumen yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, yuk kita dalamin lagi. Jadi di matematika level lanjut, pertanyaannya itu udah bukan lagi sekedar jawabannya berapa. Tapi yang jauh lebih penting adalah, kenapa jawabannya begitu? Kenapa ini benar? Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari cuma nyari hasil akhir, jadi fokus ke gimana cara ngebangun argumen yang kuat. Coba deh bayangin kayak gini. Kalian tuh bukan lagi belajar ngitung yang lebih ribet, tapi kalian lagi belajar bahasa baru. Serius bahasa baru. Dan bedanya, bahasa ini tuh nggak ada kata-kata yang ambigu atau punya makna ganda, nggak kayak bahasa kita sehari-hari. Setiap kata, setiap simbolnya cuma punya satu arti yang super presisi. Nah, inilah yang namanya bahasa logika murni, fondasi dari semua argumen di matematika. Jadi, gimana cara kerja bahasa ini? Ya, sama kayak bahasa pada umumnya, bahasa logika juga punya kata benda dan tata bahasanya sendiri. Yuk kita lihat komponen dasarnya satu persatu. Oke, kata benda dalam bahasa logika ini kita sebut proposisi. Gampangnya, ini tuh pernyataan sederhana yang nilainya udah pasti. Cuma bisa benar atau salah. Nggak ada tuh yang namanya agak benar atau mungkin. Contohnya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jelas ini proposisi yang benar. Terus kalau Pi sama dengan 3, ya jelas proposisi yang salah. Simpel kan? Tapi gimana kalau kalimatnya gini? X lebih besar dari 5. Kita kan nggak bisa bilang itu benar atau salah sebelum kita tahu X itu angka berapa, ya kan? Nah, inilah yang disebut predikat. Anggap aja ini kayak template kalimat yang masih ada bagian kosongnya. Kalimat ini baru jadi proposisi, benar atau salah, kalau bagian kosongnya udah kita isi. Oke, kalau proposisi itu kata bendanya, berarti kita juga butuh kata hubung dong, buat nyambungin kata-kata itu jadi kalimat yang lebih kompleks. Nah, disinilah peran para penghubung logis kayak dan, atau, dan, bukan. Mereka lah tata bahasa atau grammar dalam argumen kita. Dan ini nih yang bikin bahasa ini super kuat. Cara kerja para penghubung ini diatur secara kaku, super ketat, pakai yang namanya tabel kebenaran. Contohnya, kalimat P dan Q itu cuma bisa dianggap benar kalau P dan Q dua-duanya benar, titik, nggak ada pengecualian. Aturan-aturan inilah yang ngebuang semua ambiguitas yang sering kita temuin kalau lagi ngobrol biasa, di mana kata atau aja bisa punya banyak arti kan? Oke, kita udah punya kata benda sama tata bahasanya. Sekarang, waktunya kita ngebangun sesuatu. Inilah inti dari penalaran matematis, ngebangun argumen yang super kokoh atau yang biasa kita sebut bukti. Struktur argumen yang paling sering dipakai di matematika itu namanya implikasi. Biasanya ditulis P panah Q. Bacanya simpel aja. Jika P benar, maka Q juga harus benar. Si P ini hipotesis kita, asumsi kita, dan Q itu kesimpulan yang mau kita buktiin. Nah, kerangka inilah yang jadi tulang punggung hampir semua teorema besar dalam matematika. Jadi, bukti itu sebenarnya apaan sih? Jangan bayangin ini kayak sihir atau butuh kejeniusan yang misterius ya. Enggak, sebuah bukti itu cuma serangkaian langkah yang disusun dengan super hati-hati. Kita mulai dari asumsi kita, si P, terus langkah demi langkah kita maju, di mana setiap langkah baru itu harus nyambung secara logis dan nggak terbantahkan dari langkah sebelumnya. Sampai akhirnya kita nyampe di kesimpulan, si Q. Persis kayak ngebangun jembatan yang kuat, di mana setiap papannya harus terpasang sempurna. Tapi ada rahasia kecilnya nih, meskipun bukti yang udah jadi tuh kelihatannya rapi banget, lurus dari A ke Z, proses bikinnya tuh seringkali berantakan. Para matematikawan tuh sering banget mulai dari akhir, dari kesimpulan yang mau mereka tuju, terus kerja mundur. Mereka nanya, oke, biar Q ini benar, apa ya syarat sebelumnya yang harus terpenuhi?
Ini tuh proses eksplorasi dan kreativitas, bukan sekedar ngikutin resep. Nah, setelah semua proses coret-coretan kreatif itu selesai, barulah hasilnya dirapikan dan disajikan sebagai argumen yang bersih, elegan, dan lurus ke depan. Setiap langkahnya ngalir sempurna dari langkah sebelumnya. Tujuannya cuma satu, menciptakan sebuah rantai logika yang saking kuatnya nggak bisa dipatahin sama siapapun. Dan para matematikawan itu punya beberapa jurus cerdas buat ngebangun rantai logika ini. Kadang-kadang, cara paling gampang buat buktiin sesuatu itu benar, justru dengan nunjukin kalau kebalikannya itu mustahil atau sama sekali nggak masuk akal. Nah, ini tuh alat-alat canggih di dalam kotak perkakas logika yang nunjukin betapa kreatifnya proses pembuktian itu. Oke, terus gunanya semua ini buat apa sih? Yuk, kita lihat contohnya. Kita bakal lihat gimana bahasa yang super presisi ini bisa bantu kita mendefinisikan konsep yang kayaknya udah kita kenal, misalnya fungsi, tapi dengan kejelasan yang mutlak. Kalian mungkin mikir fungsi itu ya fx gitu kan? Tapi secara formal, sebuah hubungan itu baru bisa disebut fungsi kalau dia lolos dua syarat super ketat ini. Pertama, eksistensi. Artinya setiap masukan atau input wajib punya keluaran atau output. Kedua, keunikan. Artinya setiap input itu cuma boleh punya satu output. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jelas banget dan nggak bisa ditawar. Nah, dengan fondasi yang jelas ini, kita jadi bisa ngasih definisi buat sifat-sifat fungsi dengan presisi yang sama. Misalnya, surjektif itu artinya semua kemungkinan outputnya kepake. Terus, injektif itu artinya nggak ada dua input berbeda yang ngasih output yang sama. Definisi-definisi logis kayak gini nih yang ngilangin semua kebingungan. Dan inilah puncaknya. Di slide ini, kalian lihat bukti nyata dari sebuah teorema. Tenang, gak usah pusing sama detailnya, cukup lihat strukturnya aja. Setiap baris itu adalah satu langkah logis yang dibangun dengan hati-hati di atas baris sebelumnya. Inilah keindahan sekaligus kekuatan dari bahasa matematika. Kemampuan buat ngebangun argumen yang super rumit, tapi dengan tingkat kepastian yang sempurna. Pada akhirnya, semua ini tuh lebih besar dari sekedar matematika. Ini soal sebuah cara berpikir yang fundamental. Jadi, poin utamanya tuh ini. Penalaran matematis itu ngelatih kita buat gak cuma nerima jawaban gitu aja, tapi buat menuntut pemahaman. Kenapa jawaban itu benar? Ini adalah latihan untuk punya pikiran yang jernih. Skill yang kita pelajari di sini, kayak mendefinisikan sesuatu dengan presisi, ngebangun argumen selangkah demi selangkah, sampai nyari celah dalam sebuah penalaran, itu kepake di mana-mana. Di sains, hukum, programming, atau bahkan pas lagi debat sama temen. Ini tuh semacam toolkit universal buat berpikir jernih. Jadi kesimpulannya, matematika itu jauh lebih dari sekedar angka. Matematika ngasih kita bahasa dan metode buat dapetin kepastian di dunia yang seringkali penuh sama hal-hal yang gak jelas. Pertanyaannya sekarang buat kalian, kalau kalian punya alat untuk membangun argumen yang gak terbantahkan, kira-kira hal apa di dunia ini yang menurut kalian paling penting buat